Berbeda dengan membeli rumah secara langsung, melalui KPR, kamu hanya perlu menyiapkan uang muka. Pembayarannya pun bisa dicicil dengan jangka waktu yang panjang sekitar 10-20 tahun. Meski demikian, sebaiknya sahabat pintar mengetahui terlebih dahulu apa saja sih yang harus kamu perhatikan dan pertimbangkan sebelum membeli rumah dengan cara KPR. Halo sahabat pintar, kembali lagi di channel Sahabat Pintar Finansial. Semakin pintar finansial setiap harinya. Sebelum sahabat pintar memutuskan untuk beli rumah dengan KPR, tentu kamu harus memastikan banyak hal terlebih dahulu. Pasalnya, kamu juga harus mempertimbangkan berbagai aspek finansial dan juga biaya-biaya lainnya. Kredit pemilikan rumah atau yang akrab dengan sebutan KPR adalah salah satu solusi bagi sahabat pintar yang ingin memiliki rumah. Jadi jangan buru-buru ya sahabat pintar, karena berikut 9 hal yang harus diperhatikan dahulu sebelum beli rumah dengan cara KPR. Yang pertama, pastikan anggaran bulanan kamu tidak terganggu. Tentunya sahabat pintar, kamu harus melakukan survei lokasi hingga kamu menemukan rumah yang cocok dengan lingkungan dan juga lokasi yang kamu inginkan. Setelah itu, masukkanlah dana untuk uang muka yang ditetapkan hingga cicilan bulanan dan lainnya ke anggaran bulanan kamu. Pastikan kalau kondisi keuangan kamu dapat mencukupi untuk pembayaran jangka panjang tersebut. Berikutnya, hal yang juga sangat penting adalah periksa reputasi developer. Langkah selanjutnya adalah memeriksa reputasi developer dari perumahan atau apartemen yang kamu pilih. Sangat penting untuk mengetahui proyek yang pernah diselesaikan oleh developer dari perumahan atau apartemen yang kamu pilih tersebut. Salah satu cara untuk mengukur reputasi adalah melihat kelengkapan developer mengenai izin peruntukan tanah, prasarana yang tersedia, SHGB induk atas nama developer, dan IMB induk. Hati-hati juga ya sahabat pintar pada developer yang mengatakan rumah bekas dapat dibeli tanpa uang muka. Nah, makanya ini juga merupakan salah satu manfaat membeli rumah dengan KPR, karena bank akan ikut membantu mengecek status developer dari perumahan yang akan kamu beli. Yang ketiga, kamu juga harus pahami garansi booking fee untuk rumah KPR yang akan kamu beli. Tentunya setelah kamu yakin terhadap rumah yang ingin kamu beli, langkah selanjutnya adalah membayar booking fee. Pastikan kalau kamu mendapatkan kesepakatan tertulis terkait pemesanan rumah, termasuk juga garansi booking fee yang biasanya bisa kembali jika proses pengajuan KPR kamu ditolak oleh bank. Nomor 4 yang harus kamu perhatikan juga adalah besarnya plafon rumah dari KPR yang kamu ajukan. Sebelum menghitung simulasi KPR dan mengajukannya, kamu harus mengetahui besarnya plafon kredit. Cari informasi berapa dana yang dibutuhkan untuk memudahkan bank dalam mengabulkannya. Ketahui juga mengenai besaran limit pinjaman atau plafon yang diberikan oleh bank tersebut. Yang kelima, kamu juga harus memperhatikan tingkat suku bunga. Ingat ya sahabat pintar, kamu jangan langsung tergoda untuk memilih suku bunga yang paling rendah. Pastikan kamu mengetahui cara perhitungan suku bunga sebelum memutuskan untuk memilih KPR dari bank mana. Triknya adalah kamu bisa meminta terlebih dahulu simulasi tabel cicilan yang menunjukkan besarnya cicilan bulananmu dan sistem suku bunga yang digunakan, baik itu flat, annuity maupun efektif. Suku bunga fix yakni adalah suku bunga tetap, di mana sudah dipatok pada tingkat tertentu selama masa kredit. Sedangkan untuk floating atau suku bunga mengambang merupakan suku bunga yang didasarkan pada suku bunga di pasar uang domestik maupun internasional, sehingga bisa berubah-ubah setiap waktunya. Sebaiknya sahabat pintar memilih suku bunga efektif agar beban kreditmu semakin ringan. Yang keenam yang juga kamu harus perhatikan adalah masa pinjaman uang bank untuk rumah KPR. Umumnya bank akan memberikan masa pinjaman KPR hingga maksimal 15-20 tahun. Bahkan ada beberapa bank yang juga bisa lebih sampai 30 tahun. Jika kamu memperpanjang masa tenor kredit, kamu dapat mengurangi besarnya cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya. Sebaiknya kamu meminjam dengan tenor yang juga tidak terlalu lama, sekitar 5-8 tahun, jika memang penghasilanmu mencukupi.
Yang ketujuh yang juga tidak kalah pentingnya adalah berapa lama proses pengajuan KPR tersebut. Pada umumnya proses pengajuan sendiri memakan waktu sekitar 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Untuk itu penting sekali kamu menanyakan terlebih dahulu kira-kira berapa lama proses yang dibutuhkan saat pengajuan. Pasalnya tiap bank memiliki proses dan waktu yang berbeda-beda. Sebaiknya kamu memilih bank dengan proses yang lebih cepat. Yang kedelapan yang juga kamu harus perhatikan adalah biaya administrasi dari pengajuan KPR tersebut. Hal yang kerap diabaikan saat pengajuan KPR adalah biaya administrasi. Biasanya kamu hanya memperhatikan suku bunga yang rendah saja. Padahal biaya administrasi ini sangat banyak, di mana meliputi biaya provisi, biaya administrasi, biaya notaris atau PPAT, biaya pengecekan sertifikat, biaya pengikatan jaminan, biaya asuransi jiwa kredit, dan biaya kerugian kredit. Jadi untuk memudahkan kamu dalam mengatur cash flow pembayaran uang muka rumah nantinya, pastikan kamu mengetahui terlebih dahulu berapa banyak sih biaya administrasi yang dikenakan saat pengajuan KPR tersebut. Yang terakhir atau yang nomor 9 yang kamu harus perhatikan juga adalah biaya lain-lain. Selain tingkat suku bunga dan juga biaya administrasi tadi, kamu juga harus memperhatikan biaya-biaya lainnya yang seringkali tak terduga yang muncul ketika rumah sudah mulai dihuni. Mungkin sahabat pintar juga harus mulai mengubah gaya hidup dan lebih hemat agar cicilan terbayar dengan lancar dan kebutuhan hidup pun terpenuhi. Bagaimana sahabat pintar? Apakah kamu sudah yakin ingin membeli rumah dengan KPR? Semoga informasi ini dapat bermanfaat ya buat sahabat pintar semua. Jangan lupa di-subscribe.